law a'taqta ya Utsman mi'ata raqabatin lam tablughu sawaba zakatil fitri qabla salatil Id. Kalau sekiranya engkau Utsman memberikan 100 budak saja, maka belum sampai seperti pahala zakat fitrah sebelum salat hari raya. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tinggal menghitung ya jam saja ya. Nanti malam sudah kita mendekati memasuki hari raya Idul Fitri ya. Jangan lupa zakat fitrahnya segera dahulukan. Kalau lupa nanti akan menjadi hal yang kurang bagus dalam syariat Islam. Sebab mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri itu menjadi lebih berarti, lebih bagus, lebih afdal daripada nanti di luar fitri. Nanti bukan lagi zakat lagi, tapi nanti berupa ya infak atau sedekah, dan nilainya nggak bisa ditukar dengan memerdekakan 1000 budak. Ya, mari kita lihat riwayat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita ketika beliau lupa mengeluarkan zakat fitrah ya, sehingga dia melaksanakannya setelah salat Id. Ya, telah diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terlupa menunaikan zakat fitrahnya sebelum salat. Maka dia memberikan kifarat atau tebusan dengan memerdekakan seorang hamba. Kemudian beliau Nabi SAW datang, maka dia Utsman berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku terlupa menunaikan zakat fitrah sebelum sholat hari raya, dan aku telah memberikan tebusan dengan cara memerdekakan seorang hamba saya. Maka Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, laqtabta ya Utsman mi'ata raqabatin lam tablughu sawaba zakatil fitri qabla salatil Id. Kalau sekiranya engkau Utsman memberikan 100 budak saja, maka belum sampai seperti pahala zakat fitrah sebelum salat hari raya. Ini fadilahnya dan keutamaannya luar biasa kalau kita menunaikan tepat waktu sebelum salat Id. Ya, dikatakan mengapa dalam salat itu rukuk hanya sekali dan sujud 2 kali, padahal masing-masing daripadanya adalah fardu. Dikatakan pula karena sesungguhnya rukuk itu lebih mengisyaratkan kepada pengabdian atau ibadah, sedang 2 sujud itu sebagai saksi. Maka sebagaimana rukuk tidak akan diterima kecuali dengan sujud, demikian juga puasa tidak akan diterima kecuali dengan zakat fitrah, karena sesungguhnya zakat fitrah itu menjadi saksi terhadap puasa. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, man a'ta sadaqal fitri kana lahu asratul asya. Ya, barang siapa yang memberikan zakat fitrah, maka baginya 10 macam kebaikan. Al-awwal yadhuru jasaduhu minad dunubi. Al-awwal yang pertama ya, badannya bersih dari segala macam dosa. Wasani yugtaku minan nar. Yang kedua dibebaskan dari api neraka. Ya, wasalisa faedah atau manfaat yang ketiga adalah yasiru saumuhu maqbulan, yaitu puasanya menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikatakan oleh Hasan Basri, sungguh zakat fitrah itu terhadap puasa itu seperti sujud sahwi atau sujud karena lupa terhadap salat. Maka sebagaimana sujud sahwi itu mencukupi tiap-tiap yang terjadi di kekurangan dalam salat,
maka demikian juga puasa dicukupi dengan zakat fitrah. Apa-apa yang terjadi kekurangan dalam puasa itu, dan dengan mengerjakan sholat tarawih, karena sungguhnya kebahagiaan itu bisa menghapuskan semua kejahatan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ya, warabi, yang keempat ya, yastaujibul jannah, yaitu memastikan dirinya masuk ke dalam surga. Wal khamis, yang kelima, yakhruju min qabrihi iman, yakhruju min qabrihi aminan ya. Wal hamis, yakhruju min qabrihi aminan, ya, keluar dari kuburnya dengan keadaan selamat. Sadis, kemudian yang keenam, yaqbalu ma amila minal khairi fi tilka sanati, diterima kebaikannya yang berbuat dalam tahun ini. Wasabi'u, yang ketujuh, bi'u tabi'u lahu, wasabi'u tajibu lahu syafaati yaumal qiyamah, yang ketujuh, pasti mendapat syafaat saya atau pertolongan saya di hari kiamat, kata Rasulullah. Wasaminu, yang kedelapan, yamurru ala siratil kalborkil khoti, dia akan melewati atau menjambang sirat mustaqim atau jembatan laksana halilintar yang menyambar cepat ya. Watasya, yang kesembilan, yarju'u mizanuhu minal hasan, timbangannya akan menjadi berat dengan kebaikan yang banyak. Wa asyir, yang ke-10, yamhullahu ta'ala ismahu min diyanil asqai amin diyanil asqiya ya. Wa asyir, yamhullahu ta'ala ismahu min diwan. Wal asr yamhullahu ta'ala ismahu min diwanil asya. Yang ke-10 adalah Allah Ta'ala menghapuskan namanya dari buku catatan orang-orang yang celaka atau orang yang sengkara, yang salah ya. Jadi disunatkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat hari raya Id, dan tidak gugur kewajibannya dengan mengakhirkannya, yaitu sebelum sholat Id berakhir. Zakat fitrah itu setengah sok dari gandum, atau gandum halus atau tepung, atau satu sok dari tamar atau tepung kasar, atau anggur seperti gandum, dan bagi keduanya itu seperti tepung kasar. Itu kalau di Arab. Nah, kalau kita adalah makanan pokoknya adalah beras. Ya, makanan kita yang dimakan adalah beras, tapi jangan keluarkan jagung. Kalau kita ini makan adalah beras yang bagus, ya seperti pompong, ya kayak kita keluarkan ke pompong, jangan beras jatah, nanti malah berkurang utamanya. Ya, kalau kita ukurannya adalah 2 kilo 6 on atau 7 on, ya itu paling minimal. Tapi sebaiknya ya bila kita dikatakan orang yang lebih baik, ya kalau minimalnya 2,7 on. Ya, kadang-kadang kita membulatkan jadi 3 kilo. Hadirin ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta sadaqatul fitri kana lahu bi kulli habatin yu'tiha sab'una alfa qasrin. Tulukul liqasrin ma bainal masyriqi wal maghrib." Ya, barang siapa yang memberikan zakat fitrah, maka baginya dari tiap-tiap biji atau butir yang diberikan dibalas dengan 70.000 istana yang panjang. Ya, tapi istana itu sejauh antara timur dan barat. Masya Allah. Ya, Miskatul Anwari. Saya rasa itu sedikit tambahan ilmu tentang masalah zakat fitrah yang wajib kita keluarkan sebelum sholat Id berakhir. Ya, kalau setelah Id maka kita rugilah, maka bukan zakat fitrah lagi, tapi sebagai infak atau sedekah.
Ya, semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita mampu ya melaksanakan ibadah sebagaimana puasa yang kita laksanakan setelah keluar dari bulan puasa, menjadi orang yang baik, orang yang takwa, orang yang lebih sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.